Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati Ibunya Hajah Mimah Falasifa dan Kiai Haji Idris Jamaluddin selaku pengasuh Pondok Pesantren Al-Muhibin Putri, dan yang saya hormati Ustadz Ahmad Nidomi selaku Mudir Kepala Madrasah Diniyah Pondok Pesantren Al-Muhibin Putri, dan yang saya hormati Wali kelas 6 Ustadz Hafidz Amrullah, dan yang saya sayangi orang tua saya, dan yang saya cintai teman-teman seperjuangan saya. Perkenalkan, nama saya Pravda Dimar Sabrina dari kelas 6 Madrasah Diniyah. Saya di sini akan menerangkan tentang haramnya khamr dan judi. Haramnya khamr dan judi ini terdapat pada surat Al-Baqarah ayat juz 2 ayat 219 sampai 220. Pertama, saya akan menerangkan makna global. Makna global dari khamr dan judi ini yakni, wahai Muhammad, bertanyalah engkau tentang haramnya khamr dan judi. Khamr dan judi ini sangat membahayakan manusia. Meskipun ada manfaatnya, tapi lebih banyak madaratnya. Dan Nabi Muhammad Dan ada seseorang yang bertanya lagi kepada Nabi Muhammad tentang anak yatim. Apakah kita harus menjauhi anak yatim atau mendekatinya? Lalu beliau menjawab, dekatilah anak yatim, sesungguhnya mendekati anak yatim itu lebih baik daripada menjauhinya. Lalu sebab turunnya ayat yang menjelaskan khamr dan judi. Diriwayatkan dari Imam Ahmad, Abu Dawud, dan Imam Tirmidzi dari Umar bin Khattab bahwasanya Umar bin Khattab ini berdoa, ya Allah, jelaskanlah hukum meminum khamr dengan sejelas-jelasnya. Lalu turunlah Quran surat Al-Baqarah ayat 219 yang menerangkan bahwa mereka bertanya kepadamu, wahai Muhammad. Lalu Umar bin Khattab ini dipanggil, lalu dibacakanlah surat Al-Baqarah tersebut. Lalu Umar bin Khattab ini berdoa lagi, sama seperti yang awal, yakni, ya Allah, jelaskan hukum meminum khamr dengan sejelas-jelasnya. Lalu turunlah surat An-Nisa ayat 43 yang menjelaskan, wahai kaum muslimin, jauhkanlah sholat sehingga kamu dalam keadaan mabuk. Lalu Umar bin Khattab ini dipanggil lagi, lalu dibacakanlah surat An-Nisa tersebut. Hingga ketiga kalinya Abu Bakar pun berdoa dengan yang sama, dengan kata-kata yang sama. Lalu turunlah surat Al-Maidah ayat 91. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ini, maukah kamu berhenti untuk meminumnya? Lalu Umar bin Khattab ini menjawab, saya akan berhenti. Yang kedua, Ibnu Jarir At-Tabrani dari Ibnu Abbas, yakni menjelaskan tentang Al-An'am, surat Al-An'am dan ayat 152 dan An-Nisa ayat 10, bahwasanya pengasuh anak yatim dan anak yatim ini itu memisahkan antara makanannya dan minumannya, sehingga pengasuh tersebut kesusahan untuk memisahkannya tersebut. Lalu pengasuh tersebut mengadukan kepada Nabi. Lalu turunlah surat Al-Baqarah ayat 220, yakni yang menjelaskan tentang bahwa anak yatim dan pengasuhnya tersebut
diperbolehkan untuk menggabung makanannya tersebut hingga tidak kesusahan lagi. Lalu kandungan hukum yang pertama ini, apakah minuman khamr itu, apakah ayat yang menjelaskan tentang minuman khamr itu apakah ayat yang menjelaskan minuman khamr itu menjadi landasan diharamnya hukum meminum khamr? Sebagian ulama berpendapat pada surat Al-Baqarah ayat 219 bahwasanya diharamkan meminum khamr. Allah berfirman pada surat Al-A'raf ayat 22 yang disetujui oleh Abu Ya'la, tetapi mayoritas ulama itu berpendapat bahwasanya ayat tersebut hanya untuk mengolok-olok minuman khamr, karena pada turunnya ayat tersebut itu sahabat-sahabat Nabi masih meminum khamr tersebut. Lalu surat tersebut dimansuh oleh surat Al-Maidah, yakni pendapat Mujahid, Qatadah, dan Muqatil, bahwasanya apapun yang perbuatan keji itu dari setan. Lalu yang kedua ini, apa yang dimaksud dengan khamr, dan apakah minuman khamr itu adalah, apakah setiap minuman khamr itu adalah memabukkan? Apakah yang memabukkan itu disebut khamr? Abu Hanifah ini berpendapat bahwasanya arak ini terbuat dari, bahwasanya minuman khamr itu minuman yang memabukkan yang terbuat dari perasan anggur atau yang lainnya seperti kurma yang dicampur dengan gandum lalu menjadi nabit. Ini juga pendapat ulama Kufah, An-Nakhai, As-Sauri, dan Ibnu Abu Layla. Lalu pendapatnya yang kedua ini, pendapatnya ulama Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad, bahwasanya semua yang memabukkan itu disebut khamr, meskipun itu dari anggur, kurma, atau gandum. Imam Kufah dan Abu Hanifah ini membedakan antara nabit dan khamr, bahwasanya nabit ini bukan khamr. Mengapa mayoritas ulama ini menganggap semua yang memabukkan itu khamr? Karena berlandaskan 5 hadis, yakni dari Ibnu Umar, Abu Hurairah, Anas Ibnu Umar, dan Ummi Salamah. Bahwasanya Ibnu Umar ini meriwayatkan hadis kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haramun, yakni setiap yang memabukkan adalah khamr dan yang setiap yang memabukkan adalah haram. Lalu yang ketiga ini, apakah semua perjudian itu diharamkan? Mayoritas ulama itu berpendapat bahwa semua perjudian
yang ada taruhannya itu berhukum haram, yang saat ini itu seperti lotre, terus adu nasib, dan lain sebagainya. Pengarang Al-Kasyaf ini berpendapat bahwa catur dan dadu ini berhukum haram karena termasuk judi. Dadu ini diijmakan pada min la'ibi ilahiri. Tetapi Imam Syafi'i itu menghalalkan catur apabila catur tersebut tidak ada taruhan dan tidak merugikan orang lain. Lalu hikmah tasyri'. Hikmah tasyri' ini Allah melarang umatnya untuk meminum khamr dan berjudi karena bahayanya yang sangat besar, yakni seperti akan meninggal dunia atau hilangnya akal, jiwa, rentannya badan, dan hilangnya harta. Adapun madarat dari khamr tersebut yakni menyebabkan gila, orang menjadi gila atau tidak sadarkan diri, menyebabkan leher bengkak, lalu rusaknya usus, rusaknya hati, dan sebagainya, hingga menyebabkan kematian. Lalu adapun juga perjudian ini. Judi ini juga dapat kita itu tidak ingat akan adanya Allah, ibadah, banyaknya musuh, rusaknya rumah tangga, dan hingga menyebabkan bisa bunuh diri. Itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.